Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai uji McNemar yang menerangkan mengenai dua sampel yang saling berhubungan. Semoga teman-teman semuanya berkenal dan mengetahui secara gamblang mengenai bagaimana cara kita menguji McNemar di dalam SPSS. Yang pertama, ada terdapat suatu kasus yang mana kasus ini berkaitan tentang penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh presentasi promosi jurusan terhadap siswa kelas 3 SMA. Sebelum adanya presentasi jurusan, ada 30 siswa. Mudah memahaminya mengenai sebelum ada presentasi promosi. Ternyata diketahui jumlah siswa yang berpersepsi positif terhadap presentasi sebelum presentasi adalah 10 siswa, dan yang berpersepsi negatif terhadap presentasi sebelum presentasi jurusan ada 20 siswa. Lalu hal itu berubah setelah adanya presentasi promosi jurusan. Yang pertama, persepsi positif itu bertambah menjadi 18, di mana 8 siswa ini persepsi positif tetap yang sebelumnya juga positif, lalu 10 siswa berpersepsi berubah yang awalnya dari negatif ke positif. Lalu yang kedua, persepsi negatif berubah menjadi 12, yang mulanya 20 menjadi 12. Nah, lalu dalam uji McNemar dilakukanlah hipotesis. Ada dua hipotesis yang diajukan. Yang pertama adalah HO, yakni tidak terdapat perbedaan perubahan persepsi siswa kelas 3 sebelum atau sesudah diberikan presentasi promosi jurusan atau prodi. Dan HA, ternyata terdapat perbedaan perubahan persepsi siswa kelas 3 setelah adanya presentasi. Langkah selanjutnya yakni mengumpulkan data dari para koresponden yang berjumlah 30 dan dikelompokkan menjadi sebelum dan sesudah. Ini adalah data yang diperlihatkan dalam layar. Ada 30 koresponden sebelum dan sesudah melakukan presentasi jurusan. Untuk membuka data SPSS, maka kita harus klik File, New, dan Data. Langkah selanjutnya yakni lalu kita tekan variabel View. Kita isikan kolom name ini menjadi sebelum dan sesudah, lalu kita tekan tab pada masing-masing kolomnya. Lalu di kolom white itu pasti ada angka 8, kita rubah, dan pada angka desimal kita isikan 0. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut dalam SPSS. Nah, kolom label diisi keterangan, misal sebelum untuk menamai sebelum dilakukan promosi jurusan, sesudah untuk menamai sesudah dilakukan promosi jurusan. Klik data view untuk mengisikan data A, yakni data sejumlah 30 koresponden siswi sebelum dan sesudah melakukan presentasi jurusan. Data koresponden disusun ke arah bawah. Simpan data dengan klik file, save, dan beri nama, misal data A, lalu data itu akan tersimpan. Cara mengelola data selanjutnya yakni klik Analyze, lalu karena saling berhubungan maka non-parametric test, dan pilih two related sample atau dua related sample yang saling berhubungan. Langkah selanjutnya yakni jangan lupa kita klik variabel view. Nah, klik variabelnya ini lalu kita pindahkan data presentasi sebelum dan sesudah dilakukan presentasi promosi jurusan, lalu kita pindahkan ke kotak test pairs list. Kotak test pairs list 1-1 ada di variabel 1 dan di variabel 2. Dan pada kotak test type, karena kita menggunakan uji McNemar, maka yang dipilih adalah uji McNemar. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Caranya akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya untuk mengetahui hasil output SPSS. Nah, setelah semuanya sudah cara-cara untuk mengecek bagaimana data kita di SPSS, maka caranya adalah cara menyimpannya, yakni dengan klik file, save, lalu kemudian beri nama yang dikehendaki oleh teman-teman semua agar ingat ketika mencari datanya. Adapun hasil dari output SPSS dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil McNemar test yang mana sebelum dilakukan promosi
dan sesudah dilakukan promosi. Di situ terlihat pertama adalah 0, maka sesudahnya adalah 10 dan 10, dan juga sebelum dilakukan promosi 1, dan sesudah dilakukannya 2 dan 8. Nah, hasil dari tes statistiknya dapat dilihat di situ bahwa angka exact sig-nya itu adalah 039A. Nah, di sini berarti interpretasi dari output SPSS berdasarkan pada kolom exact sig tadi atau two-tailed itu adalah sebesar 0,039 atau signifikansinya kurang dari 0,05, yakni dan hasilnya tadi adalah 0,39, itu lebih kecil daripada 0,05. Maka karena kita tadi sudah mengajukan HO dan HA, maka dapat disimpulkan HO ini ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat perbedaan atau perubahan persepsi siswa kelas 3 sebelum dan sesudah diberikan presentasi mengenai promosi jurusan dan prodi. Itu adalah hasil interpretasi output SPSS yang kita lakukan. Maka hasilnya adalah HA diterima. Jadi dapat disimpulkan dapat terjadi perubahan persepsi ketika sebelum dan sesudah dilakukannya presentasi promosi jurusan dan prodi itu tadi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan atau perubahan persepsi siswa kelas 3 sebelum dan sesudah diberikan presentasi promosi jurusan atau program studi ditolak. Dengan demikian, hipotesis HA itu diterima, yakni terdapat perubahan persepsi siswa setelah mengikuti presentasi promosi. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi promosi jurusan atau program studi itu berpengaruh terhadap persepsi siswa dan mampu mengubah pandangan mereka terhadap jurusan atau program studi yang ditawarkan. Itulah hasil dari cara uji McNemar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.